Shalom, selamat pagi sahabat berkat. Selamat berjumpa dalam perenungan singkat Kepil Jemaat Via Dolorosa pada pagi hari ini. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, terlebih untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menghantar kami dalam peristirahatan kami semalam, sehingga pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, bahkan kembali diberi kesempatan indah untuk mengawali pagi kami bersama dengan Tuhan dalam perenungan firman-Mu. Pada saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami memahami apa yang hendak Bapa sampaikan kepada kami, dan ampunkanlah setiap dosa kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini yaitu Kisah Para Rasul ayat yang ke-16. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini yaitu Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini
yaitu kesaksian yang berintegritas di tengah pandemi. Kesaksian yang berintegritas di tengah pandemi. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, bersaksi ibarat dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak ada, nilainya pun hilang. Kedua sisi bersaksi harus saling mengisi dan melengkapi. Sisi pertama adalah melalui kehidupan atau tindakan, dan sisi yang kedua adalah melalui perkataan. Banyak orang berkata, "Mari kita bersaksi dengan tindakan kita. Nanti orang lain akan melihat bahwa kita memang berbeda, dan akhirnya mereka akan mengenal Kristus sebagai Juru Selamat." Pertanyaannya, benarkah orang akan tahu dengan sendirinya bahwa Kristuslah yang memampukan kita melakukan tindakan penuh kasih hanya karena melalui tindakan kita? Rasanya tidak. Sebaliknya, banyak orang pandai berkata-kata tentang kasih, tetapi hidupnya sungguh berkebalikan dengan apa yang diperkatakannya. Hal ini pun tidak akan mampu meyakinkan sesama untuk percaya kepada Kristus. Karena kesaksian yang benar sesungguhnya memerlukan kesatuan antara perkataan dan tindakan yang berkenan kepada Allah. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan bacaan kita hari ini, maka kita akan menemukan sebuah keanehan. Ya, ketika Tuhan melepas Paulus dan Silas dari penjara yang dijaga ketat dari borgol mereka, anehnya Paulus dan Silas tidak serta-merta. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan bacaan kita hari ini, maka kita akan menemukan keanehan. Ya, ketika Tuhan melepas Paulus dan Silas dari penjara yang dijaga ketat dan dari borgol mereka, anehnya Paulus dan Silas tidak serta-merta memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari penjara. Paulus tahu bahwa hal itu terjadi bukan semata-mata karena Tuhan mampu menyelamatkan hambanya, melainkan karena Tuhan mau memakai kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya. Paulus juga tahu bahwa kepala penjara itu akan dibunuh jika para tahanan kabur dari penjara. Paulus menunjukkan kasih yang begitu besar kepada kepala penjara itu, dan karena kepala penjara itu tahu bahwa Paulus adalah seorang pemberita ajaran asing, sehingga ia pun bertanya kepada Paulus tentang keselamatan. Dan Paulus langsung menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Kristus, dan pada akhirnya menghantar kepala penjara itu beserta keluarganya kepada keselamatan. Bagaimana seandainya Paulus tidak menyertai tindakan kasih dan kepeduliannya dengan perkataan? Dan bagaimana pula seandainya Paulus hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan diri sendiri dari tekanan penjaga penjara? Saat ini, dunia sedang diperhadapkan dengan situasi terdesak, tertekan, dan kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Kita sebagai jemaat Tuhan seharusnya menghadapi situasi dan pandemi ini dengan cara yang berbeda. Nama Tuhan harus terus diberitakan, baik atau tidak waktunya. Situasi mencekam seperti ini justru merupakan kesempatan indah untuk memberitakan nama Tuhan, karena ketika manusia berada dalam keadaan saat-saat terendah dalam hidupnya, setiap manusia akan menyadari kelemahan dan keterbatasannya, dan hati kecil akan mencari Tuhan. Roma 10 ayat 14 berkata, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, hendaklah perkataan dan perbuatan kita saling bekerja sama di dalam kesaksian kita. Kehidupan yang berintegritas, yakni keselarasan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan di tengah situasi tertekan, merupakan kesaksian kita yang baik dan menarik. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, "Setiap orang percaya harus selalu siap memberi pertanggungjawaban atas iman mereka." Amin. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Biarlah Roh Kudus yang terus mengambil alih tahta kehidupan kami, agar kami senantiasa taat untuk melakukan kehidupan yang baik, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan terus mengarahkan fokus dan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Dan biarkanlah berkat Tuhan terus tercurah dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.